muncul. Ya, karena STA kita. Kemudian satu lagi garis ini adalah garis untuk cross ya. Per 25 berarti ini garisnya ada per 25. Supaya gambar kita nggak terlalu ramai, ini kita matikan. Edit sample and label in group. Sorry, ini edit. Oke, ini di sampelnya ini, klik kanan, kemudian sampel style, kemudian ini nanti di plan-nya matikan saja, ya lainnya dimatikan, di klik lampunya, jadikan lampunya mati. Nah, ketika itu dimatikan, garisnya hilang. Nah, selanjutnya kita harus memastikan atau membuat garis potongan masing-masing kertas gambar nanti. Nah, di aturan Bina Marga itu panjang jalan untuk satu kertas itu adalah 350 meter. Jadi kita harus buat di sini garis-garis potongnya nanti. Nah, caranya klik di alignment. Ini kebetulan tikungan saya tajam ya. Tinggal klik di alignment. Kemudian klik kanan. Kemudian alignment properties. Nah, muncul seperti ini. Sudah muncul seperti ini? Ada yang belum muncul? Sudah belum? Ada yang belum? Oke. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, klik yang station equation ini, klik yang tanda tambah. Itu kita akan membuat garis potong. Klik tanda tambah, karena kita per 350, ini tinggal diklik tambah, ini diokekan. Kemudian klik saja ini dia minta STA mana sebagai STA potongnya. Tinggal masukkan 350. Klik diketik ya 350 supaya dia pas. Kemudian setelah 350 ditambah lagi satu lagi 350 tambah 350 jadi 700. Jadi di STA 700 berikutnya. Setelah itu STA 700 tambah 350 1050. 1050. Oke, karena jalan ini perkiraannya nggak nyampe 1200, berarti kan cukup sampai di sini, nanti akan muncul di gambar kita garis potong. Ya, lihat di STA 350. Kok nggak muncul? Sorry, ini harusnya, kalau dia tidak muncul, diklik di label alignment ya, klik label alignment, kemudian edit label alignment label ya, kemudian munculkan station equation-nya, tinggal diklik, kemudian di add, dia akan muncul. Nah, ini kan station head, station back, bisa. Ini nanti ada 300 di 350, di 700, kemudian di 1500, 1050, sesuai dengan apa yang dimasukkan. Bisa? Sudah bisa belum? Ini tinggal diedit posisinya, posisinya harus di tengah. Ini tinggal diedit, klik di sini.
kemudian edit label style, kemudian edit label equation-nya. Klik di sini, klik di bagian label ini, kemudian diedit labelnya, dan ini tinggal dirubah. Kita maunya bahasa Indonesia. Jadi stasiun ahead ini kita ganti dengan garis sempit. Kemudian STA, garis himpit. STA-nya kita cukup 2 angka di tidak pakai koma, 3 pakai angka belakang koma. Ini diklik, disorot, kemudian rubah mulai dari ini ya, dari stasiun ini ya, stasiun akhir ini. Kemudian disorot dulu, kemudian rubah precision-nya menjadi 1. Kemudian tanda panah ke sini, ini merubah format penulisan stationing. Ya. Kemudian oke. Ini yang station ahead. Kemudian kita rubah station back. Station back sama. Ini station back ini kita ganti dengan garis fit STA. Kemudian ini kita sama dengan tadi. Kita rubah format penulisannya menjadi 1. Oke, Anda perhatikan di sini sudah muncul ya. Kemudian kita mau posisinya di tengah. Nah, untuk line kita pakai posisinya di tengah ini. Line kita pakai di tengah. Fix angle. Tunggu, ini kayaknya metode ininya beda. Oke, nanti dibiarkan dulu. Nanti ini harusnya di tengah bottom right. Middle. Ini garis sempit. Oke, ini line-nya itu group, sorry, marker. Apa ya posisinya, fix length. Oke, ini udah posisinya di tengah karena panjang garisnya 50 meter. Makanya supaya dia di tengah, setengahnya. Yang diganti cuma Y-nya. Kemudian ini hurufnya ini station ahead-nya tinggal di set apa namanya anchor posisinya. Harusnya ini bottom center, top center, ini middle center, bottom. Oke, bottom right. Yang ini berarti
top right. Nah, garisnya segitu. Oke. Markernya dimatikan saja. Markernya no false. Markernya false. Oke. Nah, ini posisinya sudah di tengah. Nah, ini nanti sebagai batas kalau kita mau memotong gambar ini. Karena ketika kita masukkan ke dalam kertas gambar, ini panjang jalannya terbatas karena kertas kita biasanya ukurannya terbatas. Nah, kalau sudah begini, ini sudah oke. Tinggal kita lengkapi gambar kita ini dengan arah utara, kemudian satu lagi adalah titik koordinat. Ini masih zona pengukuran, tapi kita harus buat titik koordinat masing-masing gambar ini. Nah, titik koordinat biasanya per 50. Sebelum bikin titik koordinat, kita harus bikin dulu format titik koordinatnya seperti apa. Biasanya tanda tambah ya. Bisa dibikin di sini bentuknya. Misalnya saya mau bikin bentuk seperti ini. Mana sih? Sorry, ini ada yang tersembunyi. Oh, nolnya tersembunyi. Saya ganti dulu ya. Saya bikin dulu layar baru biar grid koordinat ini saya bentuknya sebenarnya ini landmarknya 0. Oke, saya main di situ. Buat dulu begini, kemudian ini harus di tengah. Salah. Ini bentuk koordinat saya nanti. Ini saya kecilkan dulu biar nggak terlalu besar. Udah oke. Ini saya blok, jadikan blok. Jadi saya masukinnya gampang. Ini disorot, kemudian dijadiin blok. Objek, kemudian ini titiknya di sini. Convert to block. Oke. Nah, ini udah jadi blok. Kemudian saya mau bikin koordinat ini posisinya per 50-50. Saya copy dulu ke sini. Kemudian gridnya saya rubah 50-50. Jadi saya rubah ini gridnya. Ini dirubah dulu ya, 50-50. Di setting, di snapnya.
Ini saya ganti 50. 50. Oke, sudah oke begini. Sudah sama ya, XY-nya 50, 50. Kemudian ini saya pindahkan ke titik 50. Jadi ini saya pindahkan ke titik 50. Kemudian saya klik dikunci snapnya. Dia akan ke 50. Ini kalau saya kopikan jaraknya pasti 50. Ya. Nah, tinggal dicek saja jaraknya betul nggak 50. Eh, Nah, betul kan per 50. Nah, ini grid per 50 50. Kemudian ini saya supaya ini ya supaya bagus banyak 9. Ini saya kopikan ke gambar supaya dia ada nanti di gambar. Oke, berarti saya sudah bikin koordinat 50 50. Ini yang nggak kepakai nanti saya buang. Setelah itu saya mau koordinatnya ini ada angkanya. Jadi saya tinggal bikin ini X-nya berapa. Ini X-nya di situ, ini Y-nya. Ini juga sama di sini juga nanti. Oke, ini saya edit dulu ya. Ini kayaknya angkanya terlalu kecil. Berapa sih teksnya? Oh, teksnya baru 0,8, 0,18. Jadi 1,5. Kemudian offsetnya tetap, kemudian belakangnya angkanya berapa ya? Fit desimalnya 0. Oke. Properties 1,5 atau 1 offset, kemudian ininya desimalnya, oh precisionnya saya ganti 0. Oke. Yang bagus di sini ya, modify ini precisionnya 0, tagnya oke. Ini juga tinggal bin ordinat. Jadi ini adalah titik-titik koordinat yang kita kasih label ya. Tidak perlu semua dikasih label, yang penting nanti setiap satu lembar ada label koordinatnya. Label itu gunanya adalah untuk orang ngecek lagi nanti ketika akan dibangun. Kalau nggak akan cari-cari.
Ini kenapa ada double-double? Ini salah copy. Oke, setelah itu kelengkapan lainnya adalah arah utara. Nah, arah utara ini bisa diambil dari blok yang ada ya. Hmm, blok di baris, bloknya di mana ya? Mana sih utaranya? Oh ini, bisa dipakai untuk arah utara. Tapi saya kurang suka yang ini. Biasanya paling gampang adalah kita buat sendiri dengan hanya dengan menggunakan ini ya, PR. Teks. Ini hurufnya digedein. Bagaimana? Oh, kurang. 25. Kalau kurang juga besarin. 20. Nah, ini kita jadiin blok supaya gampang kita geser-geser. Apa masalah? Oke. Bloknya utara, utara, utara. Oke, ini sudah jadi blok. SC terlalu besar 0,25. Oke, ini sudah bisa kita kopikan. Ingat setiap lembar harus ada ini ya utaranya ya. Masih kepedean. Oke, lembar kedua di sini. Di sini utara. Nomor kedua ini untuk sebelumnya ini. Oh, biar bagus
Ini saya ganti warnanya merah. Warnanya merah. Oke. Oke. Ah, ini udah selesai untuk persiapan kita akan memotong gambar. Nah, kelengkapan gambar kita sudah, koordinat sudah, arah utara sudah, kontur sudah kita kasih label. Oke, ini sudah. Oh, ini harus dibenerin dulu dikit. Ini di dimension ini over. Ini offset from dim-nya itu harusnya 0,19. Oh, kurang. 1,9. Oh, 1,25. Nah pas. Oke, ini di save. Setelah seperti ini di save, ya. Setelah sini di save. Setelah itu, setelah di save, Anda ekspor ke CAD biasa, ya, dijadikan CAD biasa supaya kita bisa potong. Sebenarnya kita bisa memotong langsung di Civil 3D ini, baik itu untuk long maupun untuk cross sectionnya kita bisa langsung cetak, tetapi ini akan membuat berat filenya. Bisa-bisa nanti apa yang kita gambar nggak bisa terbuka karena hang. Jadi supaya meringankan kerja komputer itu kita motongnya di CAD biasa, ya. Jadi motongnya juga nggak susah. Setelah jadi seperti ini kita save, kemudian diekspor, ekspor ke AutoCAD biasa, ya, ekspor. Jadi ekspornya ke Civil ekspor Civil 3D drawing ini, ekspor ke Civil 3D ke either AutoCAD format, ya, artinya di ekspor ke format CAD biasa. Nanti kita bisa bikin kita bisa otak-atik di CAD biasa. Nah, klik di ekspor ini yang 1, 2, 3, 4 ya. Di komputer saya 4. Klik, nanti dia jalan muncul dialog seperti ini. Nah, yang Anda mau yang Anda harus edit adalah posisinya di mana biar nanti gambar mencarinya gampang. Nah, ini kita harus setting destination foldernya. Ya, ini saya setting destination foldernya dulu. Saya bikinnya di sini. Geometri ya. Jadi saya mencarinya nanti gampang karena foldernya sudah saya setting. Kemudian untuk membedakan mana yang CAD hasil ekspor, mana yang CAD yang Civil 3D, yang CAD hasil ekspor itu saya kasih depannya CAD. Biasanya bawaannya ACAD ya, CAD ya. Biasanya bawaannya ini. Ya. Biasanya bawaannya ini. Silakan mau dirubah silakan. Kemudian file yang akan saya ekspor cukup modelnya saja supaya ini supaya ringan ketika mengekspor. Supaya dia hanya model saja, nanti yang di-include setnya ini matikan centangnya.
Biasanya bawaannya centangnya ada, matikan centangnya, bisa dicek apa saja yang akan diekspor. Kalau sekalian diekspor sheet-nya, ini akan cukup lama memakan waktu untuk memformat menjadi CAD biasa. Setelah itu, setelah setting semua, kemudian di sini export to filenya ke AutoCAD DWG ya, jangan MicroStation. Kalau MicroStation DGN ini bukanya pakai file-file yang buka peta ya. Jadi formatnya rubah ke AutoCAD DWG. Setelah itu ekspor, klik ekspornya, tunggu. Nah di sini yang ditanya adalah komputer Anda kuat apa enggak? Kalau kuat cepat, kalau enggak. Nah ini ada yang sudah selesai mengekspornya, atau ada yang masih muter-muter juga komputernya? Oke, kalau sudah muncul seperti ini, tinggal oke kan dan tutup di cancel di sini. Dia akan tertutup. Nah, sekarang kita buka di di AutoCAD biasa. Buka di AutoCAD biasa. Mana sih tadi? Tugas 2000. Nah, ini dia. Ini membedakan antara mana yang file Civil 3D, mana yang file CAD biasa. Ini nah ini yang gambar yang ini CAD biasa ini sudah tidak terikat lagi, tidak bisa lagi mengolah seperti mengolah Civil 3D. Ini sudah gambar manual, ya. Ini sudah gambar manual semua. Jadi file-file yang tidak saya pakai saya buang. Gambar-gambar tidak saya pakai saya buang. Ini saya buang karena ini saya nggak butuh. Ini saya buang. Ini saya buang. Kalau mau dipakai ini untuk gambar masalah diagramnya, silakan dipertahankan. Kalau tidak dipergunakan, dibuang untuk meringankan filenya. Ini batas ini nggak saya perlukan lagi, saya mau buang. Ini batas dari bawaan AutoCAD, saya mau buang, saya buang saja. Sudah, kemudian ini di sini baru kita bisa mengedit apa namanya label dari kemiringan ini. Ini terlalu banyak, sedangkan kita butuhnya cuman kemiringan bahu sama kemiringan permukaan jalan. Ini di sini, ini harusnya ya. Oke, ini tadi harusnya ini kok nol saya di sini ya. Nomor 5 ya. Ini galian.
Nah, kan label yang saya butuhkan cuma ini. Saya coba rapikan. Nah, ini gambar sudah jadi. Saya mau ngedit ininya bisa. Saya mau rubah. Sebenarnya ini bisa dirubah di Civil 3D-nya ya. Tapi ini saya lupa merubah. Ini tinggal mempercantik gambar di sini. Apa sih? Ini kan siapa? Mana sih? Ini sama, ini base sama, ini juga base sama-sama base A sama, ini oke. Ini surface ini saya mau bedakan sedikit biar tahu mana aspal mana yang aspal mana yang oke. Ini oke. Nah, ini adalah sebenarnya ini tinggal selera ya mengedit ini, tapi yang penting adalah membuat gambarnya lebih cantik dilihat. Oh ya, kemudian setelah itu kita akan membuat gambar ini dalam kertas siap print, ya. Nah, ini saya akan tunjukkan caranya nanti minggu depan. Bagaimana caranya kita mengedit gambar ini sebelum kita print, ya. Nah, ini ada satu yang tertinggal bahwa format kertas gambar itu seperti ini ya. Saya lihatkan dulu ya. Gimana ya? Hmm. Ini format kertas gambar kita seperti ini. Yang di bawah alignment vertikal. Kemudian ini ada label-label atau elevasi yang baik itu elevasi rencana maupun elevasi existing. Kemudian di bawahnya STA, di atas ini adalah diagram super elevasi. Ya, bagian atas ini diagram super elevasi. Ini kita bekerja dengan sistem sheet. Jadi gambar aslinya sebenarnya sama di gambar aslinya. Nanti kita potong-potong sesuai dengan ya, nanti ini adalah desainnya, gambar hasil desainnya. Yang ini adalah gambar printannya, gambar yang akan kita print, ya. Jadi kalau dia
ini jarang per 350 ya. Ini 350 ya. 350, kemudian yang kedua ini 700. Di sini 350 di sini. Ini kebetulan terakhirnya adalah di 950. Ini agak pendek jalannya. Ya. Ini nanti menjadikan seperti ini nanti minggu depan kita ajarkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya mau cek dulu ya. Saya mau cek dulu. Apakah masih bertahan? M. Al-Fatah Putra Wiguna hadir? Hadir? Doni Rivaldo? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir? Hadir, Pak. Andika Mulia Saputra? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Putri Alisa Simulakir? Hadir, Pak. Hafid Akbar Ansari? Hadir, Pak.